Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang manajemen inovatif di masa sulit. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Amalia Anantasia dengan nomor MPM 009, 2 Sofiyah Nursolihah dengan MPM 012, 3 Niken Yofikania dengan NPM 016, 4 Nurul Idhiyah dengan NPM 028, dan terakhir Muhammad Naufal Hafid dengan NPM 366. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pembahasannya. Inovasi dalam konteks bisnis. Inovasi dapat berkaitan dengan memodifikasi model bisnis dan beradaptasi dengan perubahan untuk menciptakan produk baru atau layanan yang lebih baik dan lebih unggul. Tanpa melakukan inovasi, biasanya bisnis akan terasa kurang menarik dan juga kurang untuk diminati. Biasanya perusahaan maju dan berkembang adalah perusahaan yang selalu berinovasi. Next, mari kita bahas tentang dunia manajemen. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasional. Atau bisa dibilang manajemen suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia itu saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu serta masyarakat yang luas. 4 fungsi dari manajemen. Yang pertama ada perencanaan ataupun planning. Planning di sini tugasnya mengidentifikasi berbagai tujuan kinerja kerja, memutuskan tugas dan sumber daya yang diperlukan, ataupun menentukan posisi organisasi di masa yang akan mendatang dan bagaimana cara yang harus dilakukan. Contohnya seperti mengadakan rapat untuk membicarakan proyek dan apa yang akan dikerjakan, serta bagaimana cara divisi dapat bekerja sama untuk mensukseskan proyek tersebut. Yang kedua ada pengelolaan. Di sini tugasnya mencakup pengelolaan tugas serta mendelegasikan otoritas dan mengalokasikan sumber daya di seluruh organisasi. Ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan di sini memberi pengaruh untuk memotivasi karyawan guna mencapai tujuan organisasional, menciptakan nilai-nilai budaya, serta mengakomunikasikan tujuan kepada seluruh karyawan. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Di sini tugasnya mengontrol aktivitas karyawan agar sejalan dengan tujuannya dan membuat koreksi jika diperlukan. Seorang manajer juga harus memastikan bahwa organisasinya bergerak menuju tujuannya. Pemberdayaan dan kepercayaan karyawan mendorong perusahaan untuk mengutamakan pelatihan kerja guna memonitor dan mengoreksi diri mereka. Serta teknologi informasi juga sangat dibutuhkan oleh seorang manajer dalam mengendalikan organisasi agar sesuai dengan kebutuhan tanpa pembatasan yang ketat dari atas sampai bawah. Kinerja organisasional. Definisi organisasi secara formal sebagai entitas sosial yang diarahkan oleh tujuan dan dibangun secara sengaja. Entitas sosial berarti terdiri atas 2 atau lebih orang. Diarahkan oleh tujuan berarti dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya memenuhi kebutuhan spiritual atau memberi kepuasan sosial. Berdasarkan definisi manajemen yang dipaparkan, tanggung jawab manajer adalah mengkoordinasi sumber daya yang ada secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan organisasi. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Keterampilan manajemen. Ada 3 keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan konseptual, yang berarti kemampuan kognitif untuk melihat organisasi sebagai suatu sistem utuh.
tertentu dan hubungan antar bagiannya. Yang kedua, keterampilan interpersonal, kemampuan manajer untuk bekerja dengan dan melalui orang lain serta bekerja secara efektif sebagai anggota tim. Yang ketiga, kemampuan teknis, pemahaman dan penguasaan dalam melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya, penjelasan mengenai keterampilan gagal. Apa yang terjadi jika keterampilan gagal? Semua orang pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya, para manajer harus berdiri tegar dan menerapkan seluruh keterampilan dan kompetensi mereka sehingga dapat menguntungkan organisasi dan seluruh pemegang kepentingannya. Berbagai contoh yang banyak diekspos memperlihatkan apa yang terjadi jika para manajer gagal menerapkan keterampilan mereka secara efektif dan etis untuk memenuhi tuntunan dunia yang tidak pasti dan berubah dengan cepat. Para manajer gagal mendengarkan pelanggan, salah menafsirkan sinyalemen pasar, atau tidak mampu membangun tim yang solid dan melaksanakan secara strategis. Tetapi, salah satu kesalahan terbesar adalah kegagalan manajer untuk memahami dan menyesuaikan diri terhadap cepatnya perubahan di dunia. Kesalahan manajerial yang lain mencakup kemampuan komunikasi dan menyimak yang buruk, keterampilan interpersonal yang buruk, memperlakukan karyawan sebagai instrumen, gagal memperjelas arahan dan ekspektasi kinerja, melarang pendapat-pendapat yang berseberangan, dan ketidakmampuan membangun tim manajemen yang bercirikan saling percaya dan hormat. Jenis-jenis manajemen. Dalam pelaksanaan keempat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, manajer harus menggunakan konseptual, interpersonal, dan teknis yang diterapkan di semua organisasi, seperti perusahaan besar maupun kecil, perusahaan barang atau jasa, organisasi profit maupun non-profit, serta organisasi tradisional maupun yang berbasis internet. Manajer bertanggung jawab dalam berbagai departemen, bekerja pada tingkatan yang berbeda dalam hierarki, serta memenuhi tuntutan yang berbeda guna mencapai kinerja yang maksimal. Sebagai contoh, seperti supervisor utama yang memiliki tugas mempromosikan produk secara langsung, mempertimbangkan apakah desain kemasan dapat digunakan, dan mengorganisasikan karyawan untuk menyelenggarakan event sampling. Adapun seorang manajer menengah yang bekerja sama dengan karyawan dalam pelaksanaan promosi marketing terhadap beberapa film terhebat yang diproduksi oleh perusahaan mereka. Jenis-jenis manajemen terbagi menjadi dua perbedaan, di antaranya yaitu perbedaan vertikal dan perbedaan horizontal. Dalam perbedaan vertikal, terdapat penentu utama dari pekerjaan manajer yang dibagi dalam tingkatan hierarki. Perbedaan di setiap tingkatan hierarki ini terbagi menjadi beberapa tingkatan yang meliputi manajer puncak atau top manager, menduduki posisi tingkat teratas dari hierarki dan bertanggung jawab atas keseluruhan dari organisasi. Jabatan mereka dalam organisasi seperti presiden, direktur, direktur eksekutif, CEO, dan wakil presiden eksekutif, yang bertanggung jawab dalam pencetusan tujuan-tujuan dari organisasi, mencapai strategi untuk memenuhi tujuan tersebut, memonitor serta menafsirkan lingkungan eksternal, dan mengambil keputusan yang dapat berpengaruh dalam keseluruhan dari organisasi. Mereka akan selalu memandang jauh ke masa depan dan fokus terhadap tren lingkungan dan keberhasilan umum organisasi, dan bertanggung jawab dalam pengomunikasian visi dengan organisasi, membentuk budaya korporat, dan menambah jiwa semangat kewirausahaan yang membantu inovasi perusahaan, serta menyeimbangkan organisasi dengan perubahan yang berlangsung dengan cepat. Lalu selanjutnya terdapat manajer tingkat menengah atau middle manager, memiliki posisi penengah pada perusahaan dan bertanggung jawab atas unit-unit bisnis dan departemen-departemen utama. Jabatan mereka dalam organisasi seperti kepala departemen, kepala divisi, manajer kendali mutu, dan direktur laboratorium penelitian. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang telah ditentukan oleh manajer puncak.
Tugas mereka ialah menciptakan jaringan horizontal yang membantu organisasi agar bertindak lebih cepat. Manajer tingkat menengah juga memerankan peran penting untuk mendorong inovasi, juga memungkinkan organisasi menanggapi perubahan yang sedang berlangsung dengan cepat dan yang saat ini sedang terjadi di lingkungan. Manajer menengah juga membutuhkan manajer proyek dalam pelaksanaan kerja. Manajer proyek atau project manager memiliki tanggung jawab atas proyek kerja temporer yang melibatkan partisipan yang berasal dari beragam keahlian juga tingkatan dalam organisasi dan luar perusahaan. Adapun manajer lini pertama atau first line manager yang bertanggung jawab dalam produksi barang dan jasa. Mereka menduduki jabatan dalam organisasi sebagai supervisor, manajer lini, kepala bagian, dan kepala kantor. Memiliki tanggung jawab dalam kelompok karyawan non-manajemen dan fokus utama dalam penerapan aturan dan prosedur guna mencapai produksi secara efisien, memberikan bantuan teknis, juga memberi motivasi bagi bawahan guna membimbing karyawan baru yang belum berpengalaman, memberi bantuan dan juga memastikan kebijakan perusahaan terpenuhi. Itu tadi merupakan tingkatan manajemen yang dalam perbedaan vertikal. Selanjutnya terdapat perbedaan horizontal, yang di mana tugas dari manajer berlangsung secara horizontal dalam organisasi. Dalam perbedaan horizontal ini terdapat manajer fungsional atau fungsional manager, yang memiliki tanggung jawab atas departemen-departemen yang melaksanakan tugas fungsional tunggal dan mempunyai karyawan yang terlatih dan memiliki keterampilan serupa. Departemen fungsional meliputi periklanan, penjualan, finansial, SDM, manufaktur, juga akuntansi, di mana terdapat manajer lini yang bertanggung jawab dalam manufaktur serta pemasaran yang mengelola maupun menjual barang atau jasa. Adapun manajer staf yang bertanggung jawab atas departemen seperti keuangan dan sumber daya yang membantu departemen lini. Selanjutnya terdapat manajer umum atau general manager, bertanggung jawab bagi sejumlah departemen yang melaksanakan beragam bidang, seperti manajer umum yang bertanggung jawab dalam divisi utuh semacam departemen store, pabrik perakitan kendaraan, serta departemen fungsional yang tercangkup di dalamnya. Adapun manajer proyek yang memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan orang-orang dalam departemen untuk menuntaskan proyek tertentu. Apa rasanya menjadi seorang manajer? Pekerjaan manajer sangat beragam. Berbagai penelitian dilakukan dalam upaya untuk mendeskripsikan apa yang tengah terjadi, sehingga banyak pertanyaan yang timbul mengenai apa saja yang harus direncanakan, diorganisasikan, dipimpin, serta dikendalikan oleh manajer. Penelitian ini menjelaskan gambaran kerja dari manajerial yang mencakup 3 karakteristik umum dan 10 peran. Terdapat suatu penelitian yang menyelidiki mengenai kegiatan yang sering dilakukan oleh para manajer, di antaranya seperti memimpin orang lain, melakukan koneksi, juga melahirkan suatu inovasi. Setelah diselidiki, ternyata ada beberapa kegiatan yang tidak disukai oleh manajer, seperti mengendalikan bawahan, menangani pekerjaan yang melibatkan kertas, dan memberikan tekanan berupa batas waktu pengerjaan atau deadline. Manajer yang baru saja terjun dalam profesi ini membuat mereka merasa lelah, karena mereka sedang dalam proses penyesuaian terhadap peran dan tanggung jawab yang baru mereka pegang. Memulai langkah menjadi manajer baru. Organisasi sering mempromosikan karyawan gemilang mereka yang memiliki keahlian individual dalam bidang yang mereka pegang dan kemampuan dalam bekerja sama dengan karyawan lain, sehingga hal ini membuat mereka diberi penghargaan untuk disertakan dalam jajaran manajer terbaru. Namun, peralihan dari kontributor individual menjadi manajer sulit dilakukan, sehingga karyawan yang disertakan tadi harus mempelajari bagaimana karakter dan keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer. Peran manajer dalam fungsi eksekutif organisasi ialah sebagai orang yang membangun sistem, bukan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Seperti seorang karyawan individu yang memiliki peran sebagai seorang spesialis dalam melaksanakan tugas, juga kegiatan tertentu sesuai keahlian mereka.
Sedangkan manajer melakukannya secara generalis sehingga manajer perlu belajar untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitasnya. Berbeda dengan manajer, karyawan individual memiliki identifikasi yang mendalam terhadap pekerjaannya, sedangkan manajer mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan masyarakat secara lebih luas. Karyawan individual akan mengandalkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, sementara manajer menyelesaikannya melalui orang lain. Suatu kesalahan dari manajer baru ialah keinginan untuk menuntaskan semua pekerjaannya sendiri dibanding mempercayakannya kepada orang lain dan memberi kesempatan bagi orang lain untuk mengembangkan kemampuannya. Permasalahan bagi manajer baru ialah mereka merasa seperti bisa dengan bebas melakukan apa yang telah mereka pikirkan untuk organisasi. Manajer yang sukses adalah mereka yang akan membangun suatu tim dan jaringan, memotivasi, serta melakukan pengorganisasian di suatu sistem dan pekerjaan yang berkaitan. Menjadi seorang manajer berarti menjadi sosok baru dan memandang diri sendiri dengan cara yang baru juga. Para manajer baru harus menghadapi hal baru yang belum mereka pelajari, sehingga mengharuskan mereka untuk mempelajarinya saat mengerjakannya. Namun organisasi kini menjadi peka terhadap pentingnya pelatihan bagi manajer baru. Beberapa organisasi saat ini menjadi sangat selektif dalam menunjuk karyawan untuk dijadikan sebagai manajer baru, dan memastikan jika para kandidat telah memahami hakikat dari manajemen dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaan mereka nantinya. Aktivitas manajer. Aktivitas manajer dibagi menjadi dua, yaitu petualangan multitasking dan hidup cepat. Petualangan multitasking bercirikan keragaman, fragmentasi, dan durasi yang singkat. Maksudnya, keterlibatan manajer yang luas dan banyak tidak memberi cukup waktu untuk merenung sesaat, dan krisis-krisis penting diselingi oleh peristiwa biasa tanpa dapat diprediksi. Yang kedua, hidup cepat. Maksudnya pekerjaan manajer memiliki tempo cepat dan memerlukan banyak energi. Contohnya menghadiri rapat, berkeliling tempat kerja, dan lain sebagainya. Peran manajer. Peran dapat diartikan sebagai sejumlah ekspektasi terhadap perilaku manajer. Di sini peran manajer dibagi menjadi 3 kategori konseptual. Yang pertama peran informasi, yang kedua peran interpersonal, dan ketiga peran keputusan. Peran informasi yaitu mengelola informasi, seperti aktivitas yang dilakukan untuk merawat dan membangun jaringan informasi. Di dalam peran informasi dibagi menjadi 3, yaitu peran monitor, peran penyebar luas, dan juru bicara. Peran monitor yaitu mencari informasi terkini dari berbagai sumber. Peran penyebar luas dan juru bicara hampir sama, yaitu manajer memperoleh informasi dari pihak lain dan menyebarluaskan ke pihak yang memanfaatkannya. Yang kedua, peran interpersonal, yaitu mengelola lewat orang lain atau berkenaan dengan hubungan dengan orang lain. Di peran interpersonal ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu peran tampilan atau figur pemimpin, peran pemimpin, dan peran penghubung. Peran figur pemimpin yaitu menangani aktivitas seremonial dan simbolis bagi departemen atau organisasi. Peran pemimpin mencakup hubungan dengan bawahan seperti memotivasi, berkomunikasi, dan mempengaruhi. Sedangkan untuk peran penghubung yaitu berhubungan dengan pengadaan sumber informasi baik di dalam maupun di luar organisasi. Ketiga, peran keputusan yaitu mengelola melalui tindakan atau berkenaan dengan berbagai peristiwa yang di dalamnya manajer harus menentukan sikap dan mengambil keputusan. Di dalam peran keputusan dibagi menjadi 4, yaitu peran pengusaha, peran penanganan gangguan, peran pengalokasi sumber daya, dan peran negosiator. Yang pertama, peran pengusaha, yaitu mencakup gagasan perubahan dan memikirkan masa depan. Sedangkan peran penanganan gangguan, yaitu memecahkan konflik antar bawahan atau antara departemen manajer dengan departemen lain. Yang ketiga, peran pengalokasian sumber daya, yaitu berhubungan dengan keputusan mengenai pengalokasian orang, waktu, peralatan, uang, dan sumber daya lain untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dan terakhir, peran negosiator, yaitu
mencakup negosiasi dan tawar-menawar guna mendapatkan hasil untuk unit tanggung jawab manajer. Mengelola usaha kecil dan organisasi non-profit. Usaha kecil makin penting. Ratusan usaha kecil didirikan setiap bulannya. Tetapi lingkungan usaha kecil hari ini sangat rumit. Perusahaan-perusahaan kecil terkadang sulit mengembangkan stamina manajerial yang diperlukan untuk bertahan di lingkungan yang bergejolak. Sebuah survei tentang tren dan perkembangan usaha kecil di masa depan menemukan bahwa hampir setengah dari responden memandang keterampilan manajemen yang tidak memadai sebagai ancaman bagi perusahaan mereka, dibandingkan dengan kurang dari 25% responden dari organisasi besar. Apprentice A memberikan informasi terperinci mengenai manajemen usaha kecil dan pengusaha. Satu penemuan menarik adalah bahwa para manajer usaha kecil cenderung mengutamakan peran yang berbeda dengan peran manajer perusahaan besar. Para manajer perusahaan kecil sering menganggap peran terpenting mereka sebagai juru bicara, karena mereka harus mempromosikan perusahaan kecil yang tengah berkembang kepada dunia luas. Peran pengusaha juga penting bagi usaha kecil, karena para manajer harus berinovasi dan membantu organisasi mereka mengembangkan ide-ide baru agar tetap bersaing. Nilai peran pemimpin dan pemroses informasi para manajer usaha kecil cenderung rendah dibandingkan dengan para manajer perusahaan besar. Sumber daya keuangan organisasi non-profit biasanya berasal dari anggaran pemerintah, hibah, dan sumbangan, bukan dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. Di organisasi bisnis, para manajer berfokus untuk meningkatkan penjualan barang dan jasa guna meningkatkan pendapatan penjualan. Sebaliknya, di organisasi non-profit, layanan adalah menjaga aliran dana agar dapat terus beroperasi. Para manajer organisasi non-profit yang berkomitmen untuk melayani para klien dengan sumber daya terbatas harus berfokus pada mempertahankan biaya organisasi rendah. Mungkin para donatur umumnya ingin agar uang mereka langsung diberikan kepada orang yang memerlukan, bukan digunakan sumber daya secara efisien. Mereka mungkin akan sulit untuk mempertahankan sumbangan atau anggaran pemerintah, meskipun Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Undang-Undang Reformasi Tata Kelola Perusahaan tahun 2002 tidak berlaku untuk organisasi non-profit. Banyak yang mengadopsi panduannya untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas di hadapan konstituen dan dapat lebih bersaing dalam mencari dana. Manajemen dan tempat kerja baru. Perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, dan pergeseran nilai sosial, tengah menimbulkan transformasi mendasar yang berdampak besar terhadap pekerjaan manajer. Karakteristik tempat kerja baru. Karakteristik utama tempat kerja baru adalah digitalisasi bisnis, yang telah mengubah cara kerja, karyawan, dan tempat kerja itu secara radikal. Tempat kerja lama dicirikan oleh spesialisasi tugas rutin dan prosedur kendali standar. Karyawannya biasanya melakukan pekerja mereka di satu tempat khusus, seperti pabrik mobil di Detroit atau agen asuransi di Des Moines. Para individu berkonsentrasi untuk mengerjakan tugas spesifik mereka, dan para manajer berhati-hati dalam berbagi pengetahuan dan informasi di luar batas. Organisasi dikoordinasikan dan dikendalikan dari hierarki vertikal dengan otoritas pengambil keputusan berada di tangan manajer puncak. Sebaliknya, di tempat kerja baru, pekerjaan mengalir bebas dan bersifat fleksibel. Strukturnya lebih rata dan karyawan bawah membuat keputusan berdasarkan informasi yang terberdayakan diharapkan untuk mengambil peluang dan memecahkan persoalan jika muncul. Pengetahuan disebarluaskan
dan orang-orang di seluruh perusahaan senantiasa berhubungan dengan beragam kolega lewat teknologi canggih. Karyawan yang dihargai adalah mereka yang belajar dengan cepat, berbagi pengetahuan, dan merasa nyaman dengan risiko, tantangan, dan ambiguitas. Karyawan diharapkan untuk bekerja dalam beragam proyek dan pekerjaan sepanjang karir mereka, bukannya menetap di satu bidang atau perusahaan. Tempat kerja baru diorganisasikan dalam jaringan, bukan hierarki kaku. Pekerjaan juga sering bersifat virtual, sehingga para manajer harus mengawasi dan mengoordinasikan karyawan yang tidak datang ke tempat kerja. Dalam pengertian sebenarnya, jam kerja fleksibel, telekarya, dan tim virtual adalah gaya bekerja yang makin populer dan memerlukan keterampilan baru dari manajer. Kompetensi manajemen baru. Menghadapi transisi ini, para manajer harus memikirkan kembali pendekatan mereka dalam mengorganisasikan, mengarahkan, dan memotivasi para karyawan. Para manajer terbaik hari ini meninggalkan pola pikir perintah dan kendalikan mereka guna berfokus untuk melatih dan membimbing, menciptakan organisasi yang cepat, fleksibel, inovatif, dan berorientasi hubungan. Alih-alih menggunakan manajemen lewat catatan, para manajer menggunakan gaya kepemimpinan pemberdayaan ketika para karyawan bekerja di lokasi tersebar. Para manajer tidak bisa memonitor perilaku secara terus-menerus. Selain itu, mereka terkadang mengordinasikan pekerjaan para karyawan yang tidak di bawah kendali mereka. Misalnya, mereka yang bekerja di organisasi rekanan. Mereka harus menetapkan ekspektasi yang jelas, membimbing karyawan untuk mencapai tujuan melalui visi, nilai-nilai, dan komunikasi rutin, serta mengembangkan tingkat kepercayaan dalam komitmen para karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Sukses di tempat kerja baru bergantung kepada kekuatan dan kualitas hubungan kolaboratif. Cara bekerja baru mengutamakan kolaborasi di semua fungsi dan tingkatan hierarkis dan juga perusahaan lain. Keterampilan membangun tim sangat penting. Alih-alih mengelola suatu karyawan satu departemen, banyak manajer bertindak sebagai pemimpin bagi tim proyek yang terus berganti dan bersifat sementara. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.